Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram ya, di mata kuliah Urban Farming di tatap muka yang ketiga. Kita akan membahas pola sirkulasi air. Bagaimana sih pola sirkulasi air yang ada di Urban Farming atau pertanian kota. Kita lihat dulu data dan sumber Urban Farming itu memperlihatkan bahwa untuk Urban Farming di Asia Pasifik seperti ini ya kondisinya. Dan juga bagaimana pengetahuan responden atau petani terhadap sumber urban farming. Ternyata yang paling banyak adalah dari sumber pemerintahan ya, dibanding dengan yang swadaya masyarakat ataupun juga yang LSM. Nah, kita mengenal adanya irigasi otomatis atau presisi ini karena dikembangkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan swasta ya. Intinya bahwa presisi adalah irigasi secara cerdas, bagaimana dia memancarkan air, memberikan air kepada tanaman melalui akar berdasarkan sensor kelembapan, sensor panas, sensor suhu, sensor curah hujan, dan sensor yang lain. Nah, konsepnya seperti ini. Bagaimana sih konsep sensor itu bisa mengatasi permasalahan sumber daya alam yang sampai sekarang bahwa air merupakan suatu kendala dan pertanian tradisional menuju pertanian yang modern. Ini beberapa poin yang penting bagaimana sih teknologi irigasi yang modern ya dengan konsep city farming atau urban farming. Ada aquaponik, di situ ada aquaponik itu berarti kombinasi antara tanaman dan ikan. Ya, nanti disirkulasikan dari ikan langsung naik ke atas sehingga air berputar terus. Atau hidroponik aja tanaman saja tapi airnya dari bawah ke atas. Atau vertikultur ya naik. Dan juga bagaimana dengan pot, ini yang paling sederhana ya, paling pot. Nanti kita akan kupas satu persatu. Nah, ini bagaimana penerapan internet opting untuk sistem monitoring irigasi atau smart irigasi. Kita ketahui bersama di Play Store dan juga di sistem Clouds itu banyak sekali pengembangan berbasis data atau big data. Di situ nanti kita kembangkan melalui teknologi informasi ya, anak-anak teknik informatika, dan nanti sensor ini dimainkan, dikombinasikan akhirnya menjadi suatu produk aplikasi yang bisa diterapkan. Ini yang pertama adalah irigasi sistem sumbu, sistem tetesan dan sistem kemiringan. Sistem sumbu seperti yang di sebelah ini ya, di sebelah kiri ya. Ini ada sistem sumbu dari bawah ke atas ya. Sistem tetesan, netes dari atas ini netes, dan juga sistem kemiringan. Jadi dibuat miring supaya air mengalir dari atas ke bawah. Nah, ini bagaimana dengan sistem sumbu? Yang paling sederhana. Ini background saya suara burung. Sistem sumbu tentunya ini yang merah adalah sumbu ya, ini bak air ya, dalamnya tentu ada medianya bisa bermacam-macam, ada styrofoam, ada kain, ada sekam dan yang lainnya, dan juga ada nanti tanaman di situ ada. Jadi sumbu berarti air dari bawah ke naik ya, ini yang paling sederhana tanpa listrik, tanpa energi yang lain. Atau pakai yang paling sederhana lagi dengan botol bekas kita lubangin, kita potong jadi dua. Nanti yang bawah ini untuk diisi nutrisi dari tanaman, bisa beli, bisa buat sendiri gitu. Dan di sini ada media, ada sumbu juga, terus diterapkan dibalik, jadi bisa untuk menanam. Nah, seperti ini di nomor 3 ini ya, sistem sumbu yang sederhana, artinya air dari bawah naik melalui sumbu, konsepnya seperti itu. Nah, ini juga pertanian semi modern karena masih levelnya masih horizontal, yang masih menyamping, tidak naik ya. Ini juga masih menyamping, tapi sirkulasi airnya sudah mulai ada aeratornya untuk menaikkan melalui pipa netes ke bawah. Ini ada ikan, nanti minapadi tapi dengan sistem yang semi modern begitu. Ini juga sistem drip, sistem tetesan ya, yang lebih lebih efisien untuk penggunaan airnya. Ada 5 metode urban farming yang bisa dipraktekkan. Seperti saya terangkan tadi ya, ada aquaponik, kombinasi antara tanaman dan ikan gitu ya, hanya tanaman saja.
Aeroponik itu berarti air, itu berarti udara, dia hanya semprotkan saja, ada semprotkan saja berdasarkan sensor atau berdasarkan waktu. Misalnya ditetapkan misalnya 100 jam sekali nyemprot berputar gitu, jadi sudah cukup. Atau pakai yang indoor di dalam ruangan, pakai rumah plastik, dan bisa dikombinasi bisa diatur semuanya, suhu, media, kelembapan gitu kan, penyinaran dan lainnya bisa dikondisikan semua karena indoor, tidak tergantung dengan alam, tidak tergantung dengan hujan dan lainnya. Atau vertical farming itu yang dikembangkan banyak di luar negeri ya, naik semua di gedung-gedung seperti gedung, tapi sebenarnya itu adalah pertanian yang modern, jadi rumah tapi rumah tanaman di situ, jadi naik ke atas, itu banyak sekali yang bisa dipraktekkan. Ini hanya sekedar konsep-konsep yang Anda harus ketahui untuk pertanian urban farming. Matur nuwun, itu sekedar informasi yang singkat dari saya terkait dengan pola sirkulasi air di tatap muka yang ketiga pada mata kuliah urban farming. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.